warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Kunti Muflihah, NIM 22101100932 dari jurusan Manajemen Perusahaan semester 4 kelas malam. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mid semester mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin. Di sini terdapat studi kasus yaitu tujuan studi kasus kelayakan bisnis dan menghitung NPV restoran Saribento di Jalan Ahmad Yani, Pontianak selama 6 tahun. Tujuan dari studi kelayakan bisnis restoran Saribento di Jalan Ahmad Yani, Pontianak selama 6 tahun adalah untuk mengevaluasi keuntungan finansial yang dapat diperoleh dari operasi restoran tersebut menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Dalam kasus ini, tingkat bunga yang digunakan adalah 30%, biaya investasi awal sebesar 256 juta rupiah, dan arus kas masuk sebesar 100 juta rupiah setiap tahun. Berikut adalah studi kasus tersebut dengan 7 pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menghitung NPV dalam kasus ini? Dalam kasus ini yang ditanyakan adalah selama 6 tahun dalam mengevaluasi restoran Saribento tersebut. Kemudian rumus yang digunakan NPV adalah RT per 1 plus I ditambah pangkat 2 ditambah RT per 1 tambah I pangkat 3 ditambah RT per 1 ditambah I pangkat 4 ditambah RT 1 plus I pangkat 5 ditambah RT per 1 ditambah I pangkat 6, kemudian dikurangi dengan investasi awal. Itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung NPV pada kasus ini. Yang kedua, berapa total arus kas yang masuk yang dihasilkan selama 6 tahun. Dalam studi kasus yang tadi sudah saya bacakan adalah 100 juta untuk per tahun. Apabila 6 tahun dalam masa evaluasi tersebut, maka 100 juta dikali 6 tahun, maka hasilnya adalah 600 juta selama 6 tahun. Kemudian yang nomor 3, bagaimana perhitungan NPV dengan tingkat bunga 30%? Di sini NPV menggunakan rumus yang tadi sudah saya sebutkan pada nomor 1, yaitu RT setiap NPV setiap tahun selama 6 tahun tersebut ditambahkan kemudian dikurangi dengan investasi awal yang hasilnya adalah 264.274.596 apabila dibulatkan sekitar seperti itu. Kemudian jika melihat investasi awalnya adalah 256 juta, maka hasil NPV dikurangi dengan investasi awal hasilnya adalah 8.274.596 dan di sini hasilnya adalah positif. Kemudian apakah artinya jika NPV itu positif? NPV positif dikatakan positif yaitu karena investasi ini dianggap menguntungkan karena nilai sekarang dari arus kas yang masuk lebih besar dibandingkan dengan biaya awal investasi, yaitu yang awalnya 256 juta rupiah dengan perhitungan NPV ini totalnya adalah 264.274.596 dan itu adalah hasilnya positif. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah apakah ada risiko yang perlu dipertimbangkan dalam studi kelayakan ini? Jawabannya adalah ya, ada. Jadi beberapa risiko yang mungkin ada di dalam studi kasus ini adalah 1. Relevansi produk dan inovasi, 2. Reputasi dan komunikasi brand, 3. adalah produk yang aman dan berkualitas, yang keempat adalah keuangan, yang kelima ketaatan pada peraturan dan legal, yang keenam adalah kontinuitas supply dan operasional, dan yang ketujuh sumber daya manusia dan kemampuannya. Kemudian yang kedelapan adaptasi dan implementasi digital. Dan yang pertanyaan nomor 7, apa yang harus dilakukan jika NPV dalam kasus ini negatif? Apabila NPV yang dilakukan negatif, maka lebih baik jangan dilakukan karena hanya akan menyebabkan kerugian.
Demikian mid semester pada kali ini. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.